Ya, kita memasuki masa khilafah yang kedua di dalam Jamaah Islam Ahmadiyah. Ya. Tahun 1914 Hadrat Maulana Hakim Nuruddin radhiyallahu taala anhu itu wafat. Kemudian terjadi pemilihan. Ya. Terjadi bermunculan juga orang-orang yang punya ambisi. Ya. Waktu itu tidak ada yang menyangka Mia Mahmud, Hadrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad terpilih menjadi Khalifatul Masih yang kedua. Mia Mahmud biasa dipanggil ketika beliau masih kecil, memang seorang anak yang di saat kecil tidak ada yang yakin akan kondisi beliau. Memang beliau lahir berdasarkan sebuah nubuatan. 20 Februari 1886, ayahanda beliau, yaitu pendiri Jamaah Ahmadiyah Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam, telah mengumumkan bahwa ada wahyu dari Allah SWT tentang putra yang dijanjikan, yang bergelar Muslih Maud, pembaharu yang dijanjikan. Tapi bagaimana Mia Mahmud ketika masih kecil dengan pendidikan yang sangat terbatas, bahkan untuk pergi sekolah pun beliau sangat berat. Beliau sering sakit, yang paling parah adalah beliau sakit mata, sehingga untuk membaca itu begitu sulitnya. Sampai kakek beliau ya, itu sering ragu, kadang-kadang malah menegur Hadrat Masih Maud alaihissalam. Bagaimana dengan putramu itu? Mau jadi apa nanti? Membaca pun sulit sebagainya itu. Tetapi bagaimana pertolongan Allah SWT? Dalam kondisi kesehatan yang sangat-sangat terbatas, beliau akhirnya banyak terganggu di dalam pendidikan duniawinya. Sekolah beliau pun sangat sulit. Bahkan menulis pun itu sangat susah dibaca orang. Ya. Tapi bagaimana satu saat ketika diuji itu beliau menulis, ternyata beliau mampu menulis dengan tulisan yang bagus sekali. Dan dari kecil sudah memperlihatkan bagaimana sahabat-sahabat Hadrat Masih Maud memberikan kesaksian. Seorang anak kecil ketika sholat, sujudnya begitu panjang, doa-doa dipanjatkan. Dan doa-doa yang dipanjatkan pun mengejutkan banyak orang. Yang beliau doakan adalah bagaimana kecintaan beliau terhadap Islam. Tibalah momentum 1914. Ketika Hadrat Khalifatul Masih awal itu wafat, beliau terpilih dalam sebuah pemilihan menjadi seorang Khalifatul Masih yang kedua. Dalam usia 25 tahun. Di masa itu banyak tokoh-tokoh besar, banyak ulama-ulama besar dalam internal Jemaat Ahmadiyah. Beliau menegakkan kembali kepercayaan dan pentingnya institusi atau nizam khilafah. Ada sebagian orang yang mulai meninggalkan khilafah. Apa perlunya khilafah? Oke lah kalau toh masih ada khilafah hanya untuk memimpin sholat, hanya untuk menyembayangi jenazah, hanya untuk menyampaikan khutbah nikah, hanya untuk menerima baiat. Tapi beliau dalam kondisi semacam itu, ya, beliau tampil ke depan dan beliau berikrar, kalau seandainya kalian meninggalkan jemaat ini, saya akan berdiri teguh, tidak akan mendirikan dengan ini. Nah, dari internal beliau melakukan konsolidasi yang luar biasa. Dalam kondisi semacam itu, belum lagi kemudian tantangan datang dari luar. Bagaimana gerakan Ahrar yang anti terhadap Jamaah Ahmadiyah, ingin menghancurkan Ahmadiyah. Bahkan dalam sumpahnya mereka mengatakan, mereka ingin meratakan Minaratul Masih yang ada di Kadian, dan puing-puingnya akan dibuang ke Sungai Beas. Itu adalah sebuah sungai di luar kota Kadian. Sumpah mereka seperti itu. Mereka ingin melenyapkan Ahmadiyah dari muka bumi. Nah, dalam situasi semacam itu, beliau mencanangkan sebuah gerakan yang sangat populer disebut Tahrik Jadid. Nah, di dalam Tahrik Jadid itulah beliau mengkonsolidasikan secara internal. Dalam kondisi semacam itu, bahwa jemaat akan kokoh kalau konsolidasi internalnya kuat. Dalam hal pendidikan anggota Jemaat Ahmadiyah, bagaimana beliau mendesain sedemikian rupa. Menggambarkan beliau seorang organisatoris yang luar biasa. Beliau dirikan Majelis Ansarullah, jadi anggota kaum bapak, ya, yang 40 tahun ke atas.
Kemudian beliau mendirikan Lajnah Imailah untuk kaum ibu wanita Ahmadiyah, ya, usia 15 tahun sampai tak terhingga. Kemudian bagaimana beliau mendirikan Majelis Khudamul Ahmadiyah, ya, dari usia 15 sampai 40. Ini bagaimana beliau mengkonsolidasikan secara internal ketika menghadapi ujian tentang khilafah, ya, secara internal. Kemudian tantangan dari luar, bagaimana mereka ingin menghancurkan Jamaah Ahmadiyah, beliau menjawab dengan Tahrik Jadid itu, mendirikan organisasi-organisasi dalam jemaat ini, dan beliau mencanangkan bahwa gerakan wakaf, saya membutuhkan anak-anak muda untuk wakaf. Ada wakaf sedekah, ada wakaf arzi, dan beliau ingin mengumpulkan dana untuk penyebaran dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Bukan semakin surut dengan Tahrik Jadid, beliau malah menyebarkan Jemaah Ahmadiyah ke seluruh dunia. Ya. Beliau misalnya mendirikan pusat-pusat dakwah di Eropa, di Amerika, bahkan Indonesia. 1925, ketika 3 serangkai yang sedang menuntut ilmu dari Lahore kemudian sampai ke Qadian dan bertemu dengan Khalifah yang kedua, memohon untuk dikirim mubalik ke Indonesia. 1925 datanglah Hadrat Maulana Rahmat Ali HAOT radhiyallahu ta'ala anhu sebagai mubalik pertama. Kita juga lihat bagaimana beliau meletakkan batu pertama berdirinya Masjid Fadl di kota London sebagai The London Mosque, sebagai masjid pertama di kota London. Beliau juga menyampaikan pidato di sebuah konferensi agama-agama di Wembley. Kemudian makalah beliau ditulis sebagai buku Ahmadiyah, yakni Islam Hakiki. Dan bagaimana karya-karya tulis beliau? Karya tulis beliau yang dikompilasi dalam Anwarul Ulum, ya, Tafsir Kabir yang luar biasa, ya, Tafsir Saghir, buku-buku tentang politik, ya, buku-buku tentang ekonomi. Beliau berbicara menyentuh semua aspek dalam dunia perpolitikan. Bagaimana peran beliau berdirinya Pakistan misalnya, yang kemudian negara ini justru paling ingin menghancurkan Ahmadiyah. Bagaimana ketika Muhammad Ali Jinnah dalam keputusasaan tinggal di London, sering datang ke Masjid Fadl London, ya, sholat Jumat, sholat Id pun di Masjid Fadl London, sering bertemu dengan para mahasiswa di Inggris, mahasiswa India yang ada di Inggris untuk berdiskusi. Di saat itu Khalifah Ahmadiyah mengirimkan pesan melalui Imam Masjid London pada saat itu untuk membujuk Muhammad Ali Jinnah untuk mau kembali melanjutkan perjuangan mendirikan negara Pakistan. Dan Muhammad Ali Jinnah mengakui bahwa saya tidak bisa menolak bujukan dan nasihat imam, katanya. Maka beliau kembali ke Hindustan dan mendirikan negara Pakistan. Termasuk juga di Indonesia. Pasca kemerdekaan, agresi militer, upaya-upaya untuk kemudian kembali menguasai negara Indonesia, beliau memiliki peran yang luar biasa. Ya, bagaimana beliau meminta para mubalik yang ada di Indonesia untuk menyebarluaskan perjuangan, ya, Indonesia dalam bahasa Urdu misalnya. Beliau menganjurkan kepada seluruh anggota Jamaah Ahmadiyah di seluruh dunia untuk berpuasa Senin Kamis. Ya. Itu gambaran yang luar biasa. Beliau sangat memperhatikan dunia. Ya. Kemudian bagaimana ketika partisi terjadi tahun 47, akhirnya negara Pakistan berdiri. Beliau terpaksa harus memindahkan markas baru Jemaat Ahmadiyah dari Qadian ke Rabwah. Sebuah tempat yang sangat tandus. Sebuah tempat yang ketika saya ke Rabwah, ada cerita kita dapatkan, tidak ada satupun tanaman yang bisa tumbuh di sana. Hanya pohon-pohon berduri. Tanah itu pernah diambil sampelnya dan dibawa ke lab sebuah university. Diteliti, ini tidak mungkin tumbuh tanaman-tanaman selain tanaman-tanaman berduri. Tapi bagaimana kemudian kita bisa melihat Rabwah. Dan beliau menjadi seorang khalifah selama 52 tahun. Tampil dalam usia 25 tahun, kita tidak bisa bayangkan seorang pemuda berusia 25 tahun menjadi pemimpin dunia. Pemikiran-pemikirannya tidak bisa diprediksi bagaimana kondisi kesehatan ketika masih muda.
Dan kita bisa lihat luar biasa, ya, capaian-capaian yang beliau lakukan untuk pengembangan jemaat di seluruh dunia, menjawab tantangan dari satu kelompok yang ingin melenyapkan Ahmadiyah dari muka bumi. Beliau menjawabnya dengan tarik jadid. Gerakan wakaf, jamiah, lembaga pendidikan untuk mendidik para mubalik beliau dirikan, gitu ya. Dan kita bisa menikmati dan masa kekhilafan beliau selama 52 tahun.